Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nur Azkia, absen 26 dari 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Pengertian Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau sering pula ditulis dengan Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari atau Malang. Sejarah Kerajaan Singosari terkait erat dengan sosok Ken Arok yang konon sebagai pendirinya. Nama sebenarnya dari Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kutanegaraja. Asal-usul penamaan Singosari bermula saat Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya yang bernama Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singosari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang awal berdirinya Kerajaan Singosari, lalu silsilah Wangsa Rajasa, lalu prasasti, lalu masa kejayaan, dan yang terakhir masa kemunduran Kerajaan Singosari. Awal berdiri Kerajaan Singosari. Sebelum mengadakan persekutuan dengan para Brahmana untuk menyerang Raja Kerajaya atau Raja Kediri, Ken Arok pada mulanya berasal dari sebuah desa kecil yaitu Singosari yang termasuk ke wilayah Tumapel. Dia adalah anak buah tunggal dari Ametung, penguasa di Tumapel. Namun ia membunuh Tunggal Ametung karena jatuh cinta pada istrinya Ken Dedes. Kemudian mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Kerajaan Singosari. Setelah Kerajaan Kediri kalah, maka menjadi wilayah bawahan dari Kerajaan Singosari Tumapel yang dipimpin. Silsilah Raja Wangsa. Perkembangan pemerintahan silsilah Wangsa Rajasa, penguasaan kerajaan, terdapat perbedaan antara kitab Pararaton dan Nagara Kertagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singosari. Yang pertama ada versi Pararaton, yang pertama ada Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabumi, yang kedua ada Anusapati, putra Ken Dedes dengan Tunggal Ametung, yang ketiga ada Tohjaya, putra Ken Dedes dengan Ken Umang, yang keempat ada Ranggawuni alias Wisnuwardana, putra Anuspati, cucu tiri Ken Arok, yang terakhir ada Kertanegara, putra Wisnuwardana. Sedangkan versi Nagara Kretagama, yang pertama ada Rangga Rajasa Sanggirinata Putra, yang kedua ada Anusapati, yang ketiga ada Wisnuwardana, yang keempat ada Kertanegara. Kisah sukses Raja-Raja Tumapel Paraton diwarnai pertumpahan darah yang dilatari balas dendam. Ken Arok mati dibunuh Anuspati, anak tirinya. Anuspati dibunuh dengan Tohjaya. Tohjaya mati akibat pemberontakan Ranggawuni. Hanya Ranggawuni yang digantikan Kertanegara secara damai. Sementara itu, versi negara Kertagama tidak menyebutkan adanya pembunuhan antara raja pengganti terhadap raja sebelumnya. Hal ini dapat dimaklumi karena Nagara Kertagama adalah kitab pujian untuk Hayam Wuruk dan Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhur Hayam Wuruk tersebut dianggap sebagai aib. Prasasti. Satu ada Prasasti Malurung adalah piagam yang pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaja. Yang kedua terdapat Prasasti Singosari yang bertarik tahun 1351 Masehi ditemukan di Singosari. Yang ketiga ada Prasasti Wurare, adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan acara Mahaksobya di sebuah tempat bernama Wurare. Yang keempat ada Arca Amogahapasa, ini dikirim Kertanegara kepada Dharma Raya. Ini adalah contoh-contoh prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1296. Ia adalah raja tersukses di Kerajaan Singosari karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri
Maharaja di Raja Sri Kertanegara. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singosari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Langkah-langkah yang dilakukan Raja Kertanegara yang menjadi faktor pendukung kejayaan. Yang pertama, mengganti pejabat-pejabat tua dengan yang baru. Yang kedua, menggalang kerjasama dengan kerajaan lain. Yang ketiga, melakukan ekspedisi Palamayu untuk menguasai kerajaan serta untuk melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang keempat, menguasai Bali. Yang kelima, menguasai Jawa Barat. Yang keenam, menguasai Pahang dan Tanjung Pura, Kalimantan. Masa kemunduran Kerajaan Singosari, yaitu masa kemunduran Kerajaan Singosari, Raja Kertanegara berhasil menundukkan Kerajaan Dharmasraya yang merupakan penguasa Sumatera melalui ekspedisi Palamayu dan menguasai Kerajaan Bali. Di sisi lain, strategi penaklukan kekuasaan di luar Jawa berdampak pada lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan, sebab Kertanegara mengerahkan angkatan perang guna mendukung penaklukan terhadap kerajaan lain. Akibatnya, ketika terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelang-Gelang, yaitu Jayakatwang, kerajaan Singosari tidak lagi memiliki kekuatan pertahanan. Jayakatwang yang merupakan sepupu ipar sekaligus besan dari Kertanegara berhasil mengalahkan kerajaan Singosari dan Kertanegara pun terbunuh. Jayakatwang kemudian memindahkan kerajaan tersebut menjadi kerajaan di Kediri. Bersamaan itu pula kerajaan Singosari pun usai. Sekian presentasi dari saya mengenai Kerajaan Singosari. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.